Jangan lupa tolong di-subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Baik, kita akan bicara Paulus dan Timotius sebentar sebagai pattern atau model dari seorang bapak dan seorang anak yang hidup di dalam perjalanan yang sama. Bagaimana pekerjaan Tuhan itu semakin luas karena pola ini diterapkan. 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama. Sudah sampai? Baik. Ayat yang pertama dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dan Kristus Yesus kepada Timotius. Katakan kepada Timotius. Kepada Timotius. Masih ingat ceritanya di kisah 16? Berarti ini perjalanan sudah sekian lama. Baca begitu, karena di kisah 16 Paulus baru mengajak Timotius. Tapi di 2 Timotius 1 itu sudah sekian lama Timotius mengikuti siapa? Paulus. Perhatikan dia yang kedua. Kepada Timotius, anakku yang kekasih. Katakan bersama-sama, anakku yang kekasih. Apakah Timotius anak jasmani Paulus? Tidak. Jadi bayangkan kedekatan mereka. Bayangkan hubungan mereka. Karena Paulus tidak menyebut Timotius itu hanya anakku, tapi anakku yang kekasih. Apa maksud arti kekasih? Ada hubungan yang dalam, ada hubungan yang dekat, ada hubungan yang kuat. Inilah yang terbangun ketika kita satu perjalanan. Sehingga tujuan panggilan dari Bapa ditransfer kepada anak-anak. Dekat sekali sampai Paulus menyebut anakku yang kekasih. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Luar biasa hubungan mereka. Luar biasa hubungan mereka. Amin. Apa yang terjadi dalam Timotius sampai hubungan mereka demikian dekat? 2 Timotius 3 ayat 10. 2 Timotius 3 ayat 10. Timotius menjadi anak kekasih karena memang ini yang terjadi. 2 Timotius 3:10. Perhatikan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Bayangkan coba. Katakan ajaranku. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Bukankah ini mirip dengan Abraham, Ishak, dan Yakub satu kemah tadi? Karena mereka jadi memiliki cara hidup yang sama. Jadi jangan kita berpikir bahwa itu hanya pola yang diterapkan oleh Abraham. Bagaimana Ishak seperti bapaknya, Yakub seperti bapaknya, Timotius yang bukan anak kandung pun bisa seperti bapak rohani. Karena itu bisa kita persingkat menjadi seperti ini. Aku sudah seperti dirimu. Karena ajaranku, cara hidupku, panggilanku, pendirianku, semua sudah engkau ikuti. Paulus menyebut Timotius anakku yang kekasih. Ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah menderita di Antioquia dan di Ikonium dan Listra. Semua penganiayaan itu derita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Biar kita menjadi sama dengan penderitaan yang dialami oleh Bapak rohani kita dan juga penganiayaan yang dialami oleh Bapak rohani kita. Jadi karena kita seperjalanan, maka kita mengalami penderitaan dan aniaya yang sama. Apa yang dialami oleh Bapak rohani kita di rumah ini, kita alami juga dalam pelayanan, itu normal. Karena kita dalam tujuan dan perjalanan yang sama. Tentulah Bapak rohani kita sudah memulai dari awal di rumah ini, di padang halaman, di tempat-tempat lain. Jadi penderitaan yang kita alami, yang melanjutkan ini bukanlah penderitaan baru, tapi itu sesuatu yang logis. Dan kami kira satu perjalanan. Bisa mengerti? Bisa paham? Jadi mari kita ulangi lagi 2 Timotius 3 ayat 10 itu. Karena kita tinggal di satu kemah, maka kita akan mengikuti ajaran,
cara hidupku, kata Paulus, pendirian, iman, kesabaran, kasihku, ketekunanku, penderitaanku. Juga kita ikuti semua. Sehingga kita seperti Bapa kita, seperti yang kita ikuti. Sehingga mari kita lihat 1 Timotius 3:15, karena kita hidup seperti Bapa kita, maka ini yang terjadi. Ayat 15 dalam panggilan kita. Lihat 1 Timotius 3:15. Jadi jika aku terlambat atau tidak ada di tempat, kata Paulus, sudahlah engkau tahu, maksudnya Timotius, bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Jadi kita tahu bagaimana caranya hidup di dalam jemaat sebagai keluarga Allah, karena kita sudah mengikuti hidupnya Bapa rohani kita. Jadi sekalipun dia tidak ada di Gambangan, di Padang Halaban, kita bisa membawa hidupnya di tempat itu. Sehingga terjadilah yang namanya ekualisasi. Sama seperti di Rantau Prapat, demikianlah di Padang Halaban. Inilah ending atau akhir daripada pembapaan, kita menjadi representatif dari Bapa rohani yang kita ikuti. Indah bukan? Jadi bagaimana di Rantau Prapat, seyogianya itulah yang ada di Gambangan, Padang Halaban, di HSG, di tempat-tempat yang lain. Jadi kita mengalami ekualisasi. Katakan ekualisasi. Apa itu artinya? Penyamaratan. Cara beribadah di tempat ini, cara beribadah di HSG. Bagaimana cara jemaat hidup di tempat ini, itu hidup di Gambangan. Bagaimana hidup di tempat ini, itu hidup di Padang Halaban. Kita menjadi sinergi, katakan sinergi. Satu mengalahkan 1000, 2 10.000. Bagaimana lebih dari itu? Rantau Prapat akan kita hebohkan. Kalau kita hidup dalam pola ini, kita akan menjadi berkat bagi banyak gereja, banyak marketplace, banyak masyarakat di sekitar kita. Karena kita hidup di dalam sinergi yang seperti ini. Jadi tidak ada lagi perbedaan. Bagaimana di Riau tidak berbeda di Rantau. Bagaimana di Kandis tidak berbeda. Ketika Bapak rohani kita pergi ke Riau, dia menghadapi cara hidup jemaat yang sama. Tidak asing dia. Jadi kita pun para gembala di tempat ini yang terhubung dengan Bapak rohani di rumah ini, kita memiliki warisan, tujuan, cara hidup yang sama. Ketika beliau datang ke sana, dia seperti mendapati Rantau Prapat. Itu maksudnya. Itulah gereja yang mau Tuhan bangun. Karena banyak denominasi buka berbeda-beda. Karena mereka hidup tidak dipimpin oleh seseorang. Ini yang membuat ketika seseorang datang ke gereja A, gereja B, dia asing dengan gereja ini. Ini yang membuat terjadi distorsi, divisi, perpecahan. Tapi kalau kita hidup di dalam kemah yang sama, dimanapun kemah itu ditempatkan, di daerah yang jauh sekalipun, ketika saya datang ke tempat anak rohani saya mengalami atmosfer yang sama, kehidupan yang sama. Dan sekalipun aku terlambat datang, kata Bapak rohani kita di Riau, Pak Nana bisa seperti Bapak Gembala kita, Bapak rohani kita di rumah ini. Itulah pembapa. Kita sebagai gembala, bagaimana kita bekerja di marketplace, sebagai karyawan, sebagai guru, kita juga harus membawa hidup Bapak rohani kita di sini. Ini yang disebut representatif. Mungkin kita bertanya, kalau begitu kita nggak menjadi seperti Yesus. Tunggu dulu. Justru ketika kita mengikuti Bapak rohani kita bisa menjadi seperti Yesus. Ini banyak orang yang nggak tahu, karena ada ayatnya. Mari kita lihat. 1 Korintus pasal 11. Jadi ini bukan pengkultusan, ini pola. Ini bukan mau-maunya kita dipuji, dimuliakan, diidolakan. Apa cita-citamu sejak kecil jadi Bapak rohani? Mana ada? Ini ketetapan Tuhan. Enak jadi Bapak rohani banyak anak-anak. Come on. Wih, enak lo di gereja sana, kenapa? Dia menyebut papa. Wih, itu pengkultusan. Itu dia tidak mengerti yang dia katakan.
Bagaimana orang mengikuti bisa seperti Yesus? Dia nggak lihat. Coba jawab. Kita hanya bisa seperti yang kita ikuti kalau dia kita lihat. Yesus tahu pola itu, maka dia mengutus orangnya supaya lewat orang itu mereka melihat Yesus. Itu hanya jalan keluar supaya dia tidak mengikuti siapapun. Nah, kita mengerti manusia ini. Iya betul. Pengkultusan, pengidolakan. Kita nggak boleh melihat manusia seperti itu. Tapi itu kok. Kalau saya nanti ada waktu lebih panjang dari sini, saya akan membagikan di firman Tuhan juga bagaimana jemaat Filipi menyambut Paulus seperti Yesus sendiri. Karena bagaimana orang beriman kalau kita nggak mendengarkan percaya? Omong kosong, iman datang dari pendengaran. Itulah susahnya jemaat jadi nggak bertumbuh karena dia dengar yang lain, bukan mendengarkan kita. Bisa bayangkan kita khotbah terus di gereja, tapi dia mendengar orang lain. Imannya timbul dari orang lain. Ironis. Tapi sebenarnya adalah pola ini justru membuat kita bisa melihat seperti Yesus. 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. Kita salah mengerti. Ini bukan sedang mengutamakan manusia. Ini pola. Ini pola. Lihat ayat yang pertama. Sudah siap? Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi Paulus pengikut Kristus seperti Kristus. Kalau kita mengikuti Paulus, kita menjadi seperti Paulus, yang otomatis sama juga dengan seperti Yesus. Karena Bapa kita seperti Yesus. Bisa mengerti? Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi dengan mengikuti seseorang, kita justru menjadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Ayo menyeberang. Ayo masuk ke dimensi yang baru. Perlu kepercayaan, beranian, keteguhan. Oh, Allah sedang bawa kita menyeberang. Amin. Ini penting sekali. Karena menyeberang itu adalah dengan mengikuti seseorang. Jadilah pengikutku. Boleh saya bertanya, apa yang dilakukan Timotius? Dia mengikuti Paulus, cara hidupnya, apalagi pendiriannya, ajarannya, imannya, ketekunannya. Apa artinya itu? Seperti Paulus, bukan begitu? Kalau Paulus seperti Yesus, berarti Timotius seperti siapa? Yesus. Seperti Yesus. Jadi ini bukan pengajaran yang membuat kita menjadi berbeda dari yang diajarkan oleh bahwa kita harus menjadi seperti Yesus. Itu sebabnya Bapa rohani akan menjadikan kita surat Kristus. Karena surat Kristus. Karena surat Kristus itu ditulis di mana? Di hati. Oleh siapa? Pelayanan Bapa rohani. Jadi kita bisa dibaca oleh semua orang. Karena orang nggak bisa baca perjanjian lama, nggak ngerti dia itu. Perjanjian baru nggak ngerti dia itu. Tapi hidup kita bisa dibaca. Cara hidup kita, cara duduk kita, cara bicara kita, semuanya. Dan ketika mereka membacanya, mereka membaca siapa? Kristus. Karena itu surat Kristus. Dan itu hanya terjadi kalau Bapa rohani kita menulis firman di hati kita. Roh dan firman. Kata roh dan firman. Roh dan firman. Di mulut Bapa rohani kita ada pada dalam nama Yesus. Ya, yang terakhir saya itu 2 Timotius 1. Kita kembali lagi. 2 Timotius 1. Ayat pertama. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius anakku yang kekasih. Timotius anakku yang kekasih. Kita baca terus. Pada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
Ayat yang ketiga, mari kita baca. Akhiri, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan Paulus dan Timotius, hidup di dalam Peter yang sama. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang dan malam, karena hubungan ini membawa kita terikat, terhubung secara roh. Sehingga hati kita, hati anak-anak rohani kita terhubung, bergabung, sehingga selalu aku mengingat engkau dalam doa. Ayat keempat, dan apabila aku terkenal akan air matamu yang kau curahkan. Jadi Timotius menderita yang sama, teraniaya yang sama, dalam panggilan yang sama, dengan air mata yang sama. Karena Paulus juga mencucurkan air mata dalam pekerjaan yang diberikan Tuhan padanya. Jadi mereka mengalami hal yang sama. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanmu. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin itu juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau. Ini penting sekali biar kita kenal. Karena itu kuperingatkan engkau. Ini di atas perintah. Apa itu? Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku Anas. Jadi prosesi penumpangan tangan antara Bapa dan Anak sesungguhnya itu mengalirkan transfer roh. Karunia roh akan ditransfer, kapasitas roh akan ditransfer. Apa yang terbangun dalam diri Bapak rohani akan ditransfer. Roh dan firman di mulutku akan ditransfer. Karena ada ikatan antara Bapa dan Anak. Dan Paulus memperingatkan, kobarkan itu. Bangkitkan terus karunia dan roh yang kutransfer oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat yang terakhir, ini yang paling penting. Ayat yang ke-15, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadamu. Bayangkan itu. Ingat tadi malam, banyak murid mengundurkan diri meninggalkan Yesus. Paulus juga mengalami yang sama. Di daerah Asia Kecil semua orang meninggalkan aku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Figelus dan Hermogenes, kenapa disebut dua nama ini? Karena mereka pemimpin. Kalau semua jemaat dibuat, gak cukup dong Alkitab. Jadi pemimpin pun meninggalkan Paulus. Itu sebabnya Paulus memperingatkan Timotius, kobarkan karunia yang kutransfer padamu, supaya engkau tidak seperti mereka. Karena ini penting dalam perjalanan rohani. Kita memulai dari start yang sama, dan kita akan mengakhiri di garis yang sama. Para gembala, ini penting bagi kita. Karena bisa di tengah jalan kita mundur, kita pergi ke tempat lain. Itu sebabnya dari mana itu asal muasalnya kita tidak mengobarkan lagi apa yang kita terima semula dari Bapak rohani. Kita tidak lagi mendengarnya, kita tidak lagi mengobarkannya, kita tidak lagi terhubung, maka kita perlahan bisa seperti Yesus mengalami banyak murid mundur. Tahu di daerah Asia Kecil di mana itu? Di daerah Efesus salah satu. Apa yang terjadi di Efesus? Kisah 19. Dalam 2 tahun seluruh Asia mendengar firman itu pun kita lihat di sini banyak, bukan banyak, semua termasuk pemimpinnya meninggalkan Paulus. Tapi Anak tidak akan meninggalkan Bapak. Itulah sebabnya kita akan mengakhiri perjalanan ini dalam kemenangan yang lebih besar. Saya rindu, saya nanti berdoa ekualisasi yang ada. Di mana di sini ada di tempat kita masing-masing. Dan di sini pun akan berkembang naik lagi. Tempat yang lain pun berkembang. Karena kita udah belajar, kita akan progres. Kita upgrade. Sehingga di sini naik, di tempat lain juga akan. Obarkan terus
apa yang kita terima hari ini. Dan kita akan terus melanjutkan pelayanan dan pekerjaan. Saya akan berdoa. Para gembala di sini, tapi kita harus punya komitmen bahwa kita harus selalu sambil mengerti bahwa kita adalah Allah. Kita hidup dalam pola pembangunan. Bagaimana kita mensambitkan ini, tahu kebenaran ini. Ini pola. Kita keluar dari pola, keluar dari rencana. Hidup di dalam pola, kita akan mengalami semua. Kita berjanji untuk terhukum akurat dan Bapak rohani di rumah ini. Semua kebenaran ini akan kita. Kalau kita berjanji, kita komitmen. Saya akan berdoa untuk kita semua. Sesuatu yang kekal akan Tuhan tahu. Tadi pagi, tadi malam, waktu saya meninggalkan tempat ini, saya mengalami hati yang baik. Boleh saya jujur? Terus terang, kalau di tempat kita khotbah, mungkin orang melihat antusiasme, jadi saya terbiasa di sini. Tapi mungkin kita belum seperti itu antusiasme. Tapi waktu saya kembali dari tadi malam, saya merasakan yang baru. Ada kasih hati di sana buat kita semua. Tadi pagi saya berdoa, saya menangis, Tuhan, dari mana hati? Dari mana hati? Saya tahu bahwa Tuhan sedang membangun hubungan. Itu sebabnya saya memutuskan untuk mendoakan Bapak. Tadi pesan saya, beri diri, sambitkan, suka atau tidak, pada personality manusia apapun. Karena ini kok, beri diri, sambitkan pada Bapak rohani. Kita akan melihat hal-hal yang lebih besar. Hati kita akan berbeda, pelayanan kita, cara berpikir kita. Dan apa yang saya doakan, saya letakkan di hati. Kobarkan kepada kasih saya. Saya tidak menambah-nambah yang saya katakan. Di sini istri saya bangun pagi setelah saya bilang sama saya punya hati buat mereka. Walaupun mereka mendengarnya, tapi saya tahu itulah mereka dalam keunikannya, dalam budaya. Timbul hati saya, kasih saya, Pak. Itulah sebabnya saya berencana ingin mentransit. Sekalipun saya di Medan, Bapak rohani kita di sini di Ranto, kita di tempat-tempat yang terpencil, yang penting tidak ada di Medan. Bahkan sinyal pun tidak sampai. Tapi Tuhan sampai di sini. Amin. Hubungan kita tidak terjadi. Amin. Terimalah bukan karena saya sempurna atau tidak, tapi karena kasih yang tak. Saya juga sudah gembala lama. Bapak ini kenal. Bapak juga gembala. Bapak ini lebih lama dari saya. Jadi kita tahu apa yang kita hadapi di lapangan. Apa yang Tuhan bangun dalam hati saya ingin transfer. Amin. Pada saat kita percaya, betul-betul saling mengasihi, jangan mengaku. Amin. Ada kekuatan baru, dimensi baru. Boleh masuk ke depan.